Itu bos. Baik, terima kasih Ya. Pak Haji. Saya anggap semua apa yang disampaikan Pak Haji saya anggap ijazah. Soalnya kalau kita lihat Iya. itu keberkahannya kurang gitu kan. Kalau kita tatap layar sekarang, alhamdulillah saya bisa tatap langsung ke Pak Haji dan mendapatkan pencerahan. Mudah-mudahan jadi ijazah buat saya sendiri. Dan saya Tapi akan lo bisa gak yang dua melakukan. jangan dilanggar? Ini berlaku semua. Tidak boleh. Intinya, kenapa kamu makin minus? Karena dua hal. Kalau bos nggak pegang duit, bos suka khawatir. Dua, kalau bos mau bayar atau mau keluar duit, suka khawatir. Nggak boleh. Coba yang itu dulu dibikin nyaman hati. Nanti duit datang sendiri bos. Tadi malam siapa yang ikut privat saya tuh di Sentul? Gue lagi ngajarin privat orang Jogja bos, 80 orang. Ada tamu RDI datang ngasih duit 1 miliar tunai. Semua orang pada ngeliat. Wow. Nggak mimpi gue bos, nggak mimpi. Daripada gue bikin seminar bayarnya satu peserta 500.000. Mendingan gratis bos, seminar gratis. Oh ini dia nih. Tadi malam lihat gak ada orang nganterin duit? Berapa? Tuh, tunai. Jam berapa dia nganterin duit? Jam 2. Jam 2 pagi dibawa 1 miliar. Pak Haji, makasih ya Pak Haji, makasih. Daripada gue bikin seminar, satu peserta seminar 500.000. Kelamaan bos, kaya bos. Nah, coba lo bantu gua akan bantu lo total. Lo bikin takjub Allah, apa yang bisa lo bikin takjub? Mau ibadah ekstrim? Mau sedekah ekstrim? Milih aja. Aku nggak punya duit, ya udah ibadah ekstrim. Bangun jam 00, senyum mandi pagi, tahajud, baca Quran. Orang yang bangunnya jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran, saldonya di bank, saldonya tidak pernah di bawah 1 M. Tuh, gue diucapin. Orang yang bangun jam 00, senyum mandi pagi, tahajud, baca Qurannya 12 juz, saldonya tidak pernah di bawah 10 M. Lo ikutin yang mana? Bebas. Yang 12 juz deh Pak Haji, ya udah. Saldonya nggak pernah di bawah 10 M, selalu di atas 10 M. Gitu. Kalau gue masih riba, udah nggak apa-apa, biarin. Nanti juga pada saat kita punya duit, kita lunasin sendiri. Tapi jangan dijual. Mobilnya jangan dijual, lo pakai aja. Kan orang juga nggak tahu kalau lo riba kan. Taunya lo keren, ganteng, gitu kan. Amin. Iya. Tapi jangan fitnah Pak Haji. Hah? Jangan fitnah. Maksudnya? Kalau orang bilang saya ganteng, saya bilang fitnah. Iya, makanya lo gue fitnah terus. Lo ganteng tapi kontolnya kecil, gue mau jadi ketahuan. Harusnya maunya gue kontolnya kayak mic tuh segini. Jadi intinya gini, yang bikin lo terpuruk itu bukan riba, tapi karena dua hal. Pada saat lo nggak pegang duit, lo khawatir, pantesan duit nggak mau masuk ke lo. Pada saat lo mengeluarin duit, khawatir, pantesan duit nggak masuk ke lo. Gitu. Riba mah biarin aja bos. Kan riba udah membudidaya, udah. Contoh, hampir 100% pegawai negeri SK-nya di bank. Betul lah? Iya, pasti bos. Nah, lo juga mesti ikut bos. Sayang kalau gak ikut. Nggak ada yang humor. Terus kedua, kenapa hutang kita nggak bisa lunas? Karena kita yang merasa kita yang lunasin. Nggak boleh bos. Yang lunasin riba siapa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Buktinya, waktu gua kecil main bola, kaca tetangga rumah gue pecah. Dier. Yang mecahin gue, yang ganti kaca rumah tetangga gue siapa ya? Mak gue, eyang, ibu gue. Jadi gue tugasnya kata Allah, udah lu pecahin aja semua. Gue pecahin tetangga rumah gue pecahin. Mak gue yang ganti. Nah, lu yang berbuat utang, nanti Allah yang lunasin. Bukannya lu yang lunasin. Ini lu yang mengelunasin sih. Jadinya akhirnya nggak dikasih kesempatan sama Allah. Jangan, udah lu ciptain utang sebanyak-banyaknya. Lu jangan kalah sama negeri ini.
Kalau nggak bisa tidur, nanti bapak ini yang ngelonin ibu. Pak Presiden bisa tidur nyenyak, utangnya banyak negeri ini. Santai aja, orang yang lunasin Allah, bos. Kita yang berbuat, Allah nanti yang nyelesain. Makanya kan kata Allah, aku yang nyempurnain, bukan kalian. Gitu. Nah, coba praktekin. Jadi riba ya biarin aja. Ini juga yang hadir di sini juga rata-rata dulu kuliah juga orang tuanya boleh minjem bos di koperasi, ya kan? Termasuk gue. Makanya gue terkenal sarjana riba. Karena emak gue nyokolin SK bos dulu, kata emak gue. Habis nggak punya duit gimana? Sementara anaknya harus sarjana. Makanya gue terkenal sarjana riba. Bos, nih perhatiin ya. Orang yang kawin di gedung-gedung mewah, coba cek deh. Hampir sebagian duitnya boleh ngutang di bank buat ngawinin anaknya. Berani gak ibu pada saat ngutang di bank, nikahin anaknya, di pintu masuk ke gedung acara perkawinan, ibu nulis begini, biaya perkawinan ini dibiayai sama riba. Bener gak? Diem-diem. Biar gimana, riba berjasa gak? Berjasa gitu, jangan ngelupain, biar gimana dia tetap berjasa gitu, bos. Terima kasih Pak Haji. Kalau untuk amalan tiap orang tuh beda-beda apa semua yang diajarkan? Kan gue bukan kiai, jadi gue nggak ada amalannya. Kalau mau minta amalan sama kiai yang di sini. Ilmu dari RDAY ini bisa diamalkan? Bisa, bisa. Orang kalau mau ketemu, ibu mau ketemu si A, ibu mau ketemu si B, bos mau ketemu, lo remes kontol 9 kali, lo buat salaman, lunasi utang gue, nanti dia ngelunasin utang lo. Begitu. Ada bacaannya gak Pak Haji? Ya itu bacanya itu bahasa Indonesia. Ada gak wiritannya? Ya nggak, mosok ngerogoh pakai wirid ya kamu. Kasihan. Mosok ngerogoh pakai zikir? Gak ada lah. Udah aja remes ya. Tapi jangan sampai keluar air jeruk. Ya. Lunas utang, deal, dapat PO, cair, gitu. Hampir orang yang kalau ketemu sama orang yang kita tuju, sebelumnya kita remes dulu alat kelamin kita dan lanjut buat salaman, tidak ada yang pernah gagal. Lu buktiin aja. Gue punya kucing bos, tapi gue takut kucing. Jadi kucing gue berantem. Gue bilang sama karyawan gue yang ngurusin kucing, namanya Parto, Parto sini, itu kucing kenapa berantem mulu? Iya pak, dari awal datang emang berantem. Gampang toh, copot celana dalam lo, usap di kepalanya kucing itu apa kucing itu. Berapa harga celana dalam lo? 20.000. Nih gue kasih digocap. Nah dicopot, diusap tuh mukanya kucing yang enggak satu sama kedua, langsung kucingnya diem. Bisa. Iya, bau kontolnya Parto. Daripada kita pisahin, kandang mahal, bikin kandang sendiri mahal. Kandang kucing kayak British Alpin kan nggak murah tuh kandangnya. Beli lagi, gue bilang jauh satu, udah aja diumbar biar main. Tapi berantem pak, copot celana dalam lo, terus usapin di kepala tuh kucing yang berantem. Ini berapa yang berantem? 4, 2, 3, 4. Usap, habis diusap tuh kucing 4-4-nya bengong ya. Ini bener bos, nggak? Makanya kalau bapak dan ibu punya anak, anaknya masih kecil-kecil, adiknya godain kakaknya, kakaknya godain adiknya, jangan dibentak. Tuh jangan dibentak. Lah kan waktu dia di dalam kandungan kita jagain. Kenapa udah lahir kita bentak-bentak gara-gara berantem? Copot celana dalam mamahnya, usap di muka anaknya, langsung anaknya idiot. Maksudnya pendiam. Nah, lo juga gitu, rogoh alat kelamin lo datengin menteri-menteri di Indonesia, dapat jabatan, gosok kontolo, salaman sama presiden kita, selamat ya pak, saya dapat jabatan menteri, pasti dapat jabatan menteri. Mungkin presiden juga, gitu bos.
Baik, terima kasih Ya. Pak Haji. Saya anggap semua apa yang disampaikan Pak Haji saya anggap ijazah. Soalnya kalau kita lihat Iya. Pak Haji itu keberkahannya kurang gitu kan. Kalau kita tatap layar sekarang, alhamdulillah saya bisa tatap langsung ke Pak Haji dan mendapatkan pencerahan. Mudah-mudahan jadi ijazah buat saya sendiri. Dan saya Tapi lo bisa gak yang dua jangan dilanggar? Ini berlaku semua. Tidak boleh khawatir alias takut kalau kita nggak lagi megang duit. Jadi kalau lagi nggak megang duit, lo bisa gak bahagia? Jangan takut, jangan khawatir. Nanti duit masuk. Karena kalau duit mau masuk, ibaratnya gini bos. Ayam, kenapa nggak mau masuk ke kandang ayam? Gue tanya, ayam masuk. Itu kan rumah lo. Nggak mau. Kenapa? Di dalamnya ada musang. Oh. Nah, musangnya apa? Ketakutan. Rasa takut tuh ibaratnya musang. Coba kalau musangnya nggak ada, ayamnya masuk bertelur. Itu yang namanya rezeki. Ciptain di otak lo, gimana caranya? Punya duit nggak punya duit, nggak boleh khawatir. Satu. Kedua, pada saat mau ngeluarin duit, jangan khawatir. Itu duit masuk terus. Ini berlaku buat semua. Jadi bapak dan ibu kalau nggak punya duit, wajahnya seperti punya duit. Jadi duit mau masuk, ibarat ini buat umpan. Ini kan enggak. Pada saat kita nggak punya duit, waduh cemberut. Yang lebih dahsyat tau gak bu, kalau ibu-ibu nggak punya duit, memeknya peot. Ya Allah, janganlah bu, tembem bu. Gitu. Bisa? Insya Allah. Jadi jangan Pasti khawatir bisa. ya. Gua nggak setuju kalau khawatir. Mukanya seperti orang punya duit, kayak orang mancing aja. Jadi mau mancing burung, nih kayak ada umpannya sehingga dia masuk perangkap. Ini enggak, mancing burung kita tongkrongin burung, ya nggak mungkin masuk lah. Ya kan? Sip, praktekin ya. Jazakallah khairan katsira, Pak Ya. Haji. Assalamualaikum warahmatullahi Yuk, wabarakatuh. ibu apa?